Tuhan, kalau bukan karena anugerah-Mu, maka kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanya manusia berdosa yang taunya memberontak kepada Tuhan. Kami hanyalah debu tanah yang tidak ada harganya. Tapi sungguh karena anugerah-Mu lah yang membuat kami berharga. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau melayakkan kami untuk boleh menikmati kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau Engkau menuntun kami dan menghantarkan kami di hari terakhir tahun 2023 ini. Dan bersyukur juga karena hari ini kami boleh kembali datang beribadah di rumah Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu, merenungkan akan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan, menghiburkan, meneguhkan, dan bahkan menegur setiap kami. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan boleh pimpin kita sekali lagi datang ke rumah Tuhan beribadah. Dan hari ini cukup spesial karena tepat tanggal 31 Desember kita akan mengakhiri tahun 2023. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika akan mengakhiri tahun ini. Bagaimana keadaan dan kondisi saudara. Tapi biarlah apapun yang saudara alami dan saudara hadapi, yang saudara rasakan sekarang, tidak sedikit pun mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, tema yang diberikan untuk kita renungkan menutup tahun 2023 ini adalah berbicara tentang anugerah. Grace upon grace, anugerah demi anugerah. Learning from the life of Paul the Apostle. Saudara, sengaja saya memilih subtema ini karena saya rindu kita bersama-sama untuk boleh belajar dari seorang Rasul Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mengikuti dinamika perpolitikan kita di negara kita, saudara mungkin juga termasuk orang-orang yang nontonin debat. Ada yang nonton debat saudara? Sedikit. Oh banyak. Katanya menurut survei yang paling banyak nonton debat kali ini ya saudara, itu tuh emak-emak katanya begitu ya. Saya nggak tahu survei itu benar apa enggak ya. Nah, saudara tahu dengan istilah ini, bukan istilah ya, singkatan. Kalau saudara ikutin debat Cawapres tanggal 22 Desember yang lalu, salah satu hal yang menjadi pembicaraan setelah debat adalah ini, SGIE ya, atau SGIE. Kalau yang ikut nonton debat mungkin sudah langsung ambil handphone terus langsung di Google ya. Zaman sekarang kan gitu ya, ada apa langsung Google, langsung cari. Ya. Saudara, ketika orang udah mulai Google cari apa sih artinya, oh waktu dibaca, oh ini toh artinya. Tapi kalau cuma dikasih tahu dibaca SGIE ini singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Saya hafalan itu agak lama, sudah berulang-ulang gitu ya. Mungkin kita juga akan garuk-garuk kepala, oh poiki artinya. Karena bagi kita orang yang awam di dunia ekonomi mungkin ya, istilah ini sangat asing bagi kita. Kita nggak mudeng. Tapi waktu dijelaskan, ini loh SGIE itu bicara soal ekonomi syariah. Kayak hotel syariah, bank syariah, tempat wisata syariah. Lalu kita mungkin akan berespon, oh alah, itu toh artinya. Gitu kan ya saudara ya. Yang tadinya asing istilah ini, tapi begitu dijelaskan kita hanya bilang, oh alah, itu toh artinya. Kenapa saudara? Karena hal itu sangat familiar bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak beragama seperti aturan di dalam syariah itu, tapi mungkin ada di antara kita yang nabung di bank syariah, begitu kan ya. Familiar saudara. Nah di dalam hidup kita sehari-hari juga ada banyak istilah-istilah asing yang mungkin akan membuat dahi kita berkernyit, bertanya-tanya apa ini artinya. Tapi setelah kita tahu artinya, kita akan bereaksi, oh alah itu toh artinya. Nah pagi ini saudara, saya mau ajak saudara untuk tes pengetahuan bahasa Indonesia ya. Jangan bahasa Inggris saja yang terus
dibuat heboh. Mari kita kuasai bahasa kita sendiri, oke? Dan please, jangan Google. Tolong simpan HP, tolong tangan yang gatal-gatal dipegang dulu gitu ya. Kita tes ya saudara. Yang pertama, swafoto. Ada yang tahu what is this? Apa ini? Selfie. Oh iya, ya gampang ya selfie. Tapi kita lebih sering ngomongnya selfie. Yuk, yuk, yuk selfie gitu ya. Kita lebih familiar dengan selfie. Yang kedua, saudara. Pranala. Saya mikir nih. Apa ini? Ada yang tahu? Link, betul ya. Tidak banyak yang tahu. Yang lain malah mulai, oh iki ya. Kita lebih familiar dengan kata link, saudara ya. Ayo ditutul linknya si Niki gitu ya. Dipencet linknya yang ini. Kita lebih familiar dengan link. Ini bahasa Indonesianya pranala, saudara. Mulai sekarang coba dibiasakan bahasa Indonesia ya. Lanjut ya saudara. Yang ini saudara. Apa? Mouse. Oh lumayan ya. Saudara lebih pintar dari saya. Karena waktu saya lihat, oh itu sejenis tikus kah itu? Ya, ternyata bukan. Ini adalah mouse saudara. Yang terakhir ini yang bikin saya lebih, wah lah gitu ya, begitu saya tahu artinya. Ini saudara. Nope. Bukan. Ada yang tahu? Udah mulai gatel mau Google? Sudah waktu saya lihat, oh iki pelantang gitu ya. Ternyata itu adalah mikrofon saudara. Mic, ya bukan speaker, mic ya. Yang WL, singer harus tahu. Yuk ambil pelantang gitu ya. Gak enak tapi. Saudara saya lihat dari sini ekspresi saudara ketika kata demi kata diberikan. Ada yang berkernyit, ada yang lihat atas coba ingat-ingat pernah nggak saya dengar kata ini. Ada yang mungkin mulai melirik-lirik handphonenya pengen coba cari gitu ya. Tapi ketika dikasih tahu artinya, yang tadinya berkernyit langsung bilang, oh alah, oh itu, ya elah gitu ya. Tapi kata-kata yang asing ini menjadi kata-kata yang menarik buat kita bukan? Kita bertanya-tanya apa artinya. Dan ketika sudah dikasih tahu, ekspresi kita bisa berubah. Kenapa? Karena ini sangat familiar bagi kita. Kata yang asing tapi sangat familiar bagi kita di dalam praktek sehari-hari. Lalu bagaimana dengan ini saudara? Kata grace atau anugerah. Terlihat dari wajah saudara, tidak ada yang berkernyit, semua datar, no ekspresi. Saya jadi bertanya, sungguhkah lagu yang tadi kita nyanyikan, anugerahmu mempesonaku, sungguh anugerah Tuhan mempesona. Saudara, kenapa datar ekspresi kita? Karena kata ini sudah sangat familiar bagi kita. Bukan hanya katanya yang sangat dekat dengan kita, yang sangat umum bagi kita, kata yang tidak asing, tapi kita pun hafal, kita mengerti apa arti anugerah itu. Saya berasumsi saudara, kalau jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini dites mungkin dapat nilai 100 semua kalau bicara soal anugerah. Karena sepanjang tahun 2023 ini entah sudah berapa kali kita belajar, kita mendengar tentang anugerah. Tapi itulah masalahnya bagi kita, saudara. Seringkali apa yang kita tahu itu sekedar menjadi teori. Izinkan saya bertanya, saudara, dari sekian banyak khotbah yang kita dengar tentang anugerah. Berapa persen yang sungguh di dalam kehidupan kita, kita berkata, iya saya mengalami anugerah Tuhan dan sungguh anugerah itu mempesona saya dan saya selalu bersyukur pada Tuhan. Karena saya percaya bahwa saudara sudah tahu secara teori apa itu anugerah. Maka hari ini saya tidak akan berkhotbah menjelaskan panjang kali lebar tentang apa itu anugerah. Ciri-ciri orang yang hidup dalam anugerah. Bagaimana cara mendapat anugerah. Tapi saya rindu membagikan sebuah renungan berdasarkan pengalaman hidup dari orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah. Mari kita menyelami dan mengalami kedalaman anugerah itu melalui hidup orang-orang ini. Saudara, Alkitab penuh dengan kisah yang mengajar kita tentang anugerah. Mulai dari kisah Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia sedemikian rupa. Hanya satu perintah yang Tuhan berikan.
jangan makan buah yang di tengah-tengah taman itu. Tapi entah kenapa gitu ya manusia yang gak pernah puas gitu. Udah dikasih banyak, sing satu sing dilarang itu tetap we dimakan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyatakan anugerahnya kepada manusia. Kisah Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negeri tempat dia tinggal, meninggalkan sanak saudaranya, anugerah Tuhan menyertai Abraham langkah demi langkah sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan bahkan anugerah Tuhan pun menyertai Abraham di dalam proses dia menantikan keturunan. Bahkan ketika Abraham tidak taat, mengambil wanita lain, berpikir keturunannya akan dari sana. Tuhan tetap beranugerah kepada Abraham. Kisah bangsa Israel. Oh saudara, kalau kita baca perjanjian lama, berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan. Dan berulang kali Tuhan menyatakan anugerahnya kepada bangsa Israel. Kisah Yunus, seorang nabi yang Tuhan panggil untuk memberitakan Injilnya kepada negeri asing itu Niniwe. Tapi Yunus tidak mau taat. Dia memberontak dan dia berpikir bahwa sudut pandangnya itu paling baik. Tuhan tuh gak ngerti apa-apa. Tapi saudara baca di dalam kitab Yunus itu 4 pasal itu, bagaimana Tuhan dengan sabar mengajarkan tentang anugerahnya kepada Yunus. Di perjanjian baru saudara, semakin banyak kita menemukan kisah-kisah anugerah Tuhan. Karena memang Alkitab ini adalah kisah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri tidak dengan secara gamblang mengajarkan anugerah atau ini. Bukan. Tapi Tuhan Yesus memberikan banyak kisah perumpamaan untuk dia mengajarkan tentang anugerah Tuhan. Tentang pemberian yang Tuhan berikan kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Dan hari ini saya mengajak kita untuk boleh merenungkan dari hidup seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya kalau kita baca 100 kali lebih dia mengajarkan tentang anugerah. Dia menjelaskan tentang anugerah. Dan itu pengajaran itu bukan sekedar sebuah teori yang dia dapatkan. Tapi ini adalah sebuah pengalaman hidup. Rasul Paulus bersama dengan Tuhan bertahun-tahun lamanya dia melayani Tuhan. Saudara, perjalanan hidup Rasul Paulus adalah perjalanan anugerah. Dia mengalami anugerah demi anugerah Allah. Dari sejak dia berjumpa dengan Kristus dengan sebuah peristiwa yang sangat dramatis. Kita tahu bersama ketika itu Rasul Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik untuk memburu dan membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tapi di tengah jalan Kristus menjumpai dia dalam cahaya yang begitu terang. Dan perjumpaan itu mengubah hidup Paulus, saudara. Dulunya Paulus mengejar para pengikut Kristus, memburu dan membunuh mereka. Tapi sekarang ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Kristus, justru dia yang dikejar-kejar orang, difitnah. Kehidupan Paulus setelah berjumpa dengan Kristus tidak menjadi semakin lancar, justru penuh dengan tantangan. Namun Rasul Paulus tidak pernah menyesalinya, saudara. Karena dia tahu anugerah demi anugerah Allah menyertainya dan memprosesnya. Dan membawa Rasul Paulus di dalam dia hidup, di dalam anugerah Tuhan, dia mengalami 2 hal di dalam kehidupannya. Proses yang terus dilakukan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Maka hari ini saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa sih yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup Paulus dan sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di dalam anugerahnya. Yang pertama saudara, anugerah Allah itu memproses kita untuk semakin mengenal diri. Mari saya ajak kita membuka di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai 17, saya ajak kita untuk boleh memperhatikan ayat yang ke-15. Saudara nanti di rumah untuk saudara bisa mendapatkan konteks lebih utuh dari bagian ini, saudara bisa membaca bagian firman Tuhan 12 sampai 17 itu ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling
berdosa. Saudara, pernyataan ini dituliskan oleh Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya. Ketika dia ada dalam tawanan Romawi, sedang menunggu hukumannya. Ini artinya saudara, sudah sekian puluh tahun, Paulus itu melayani Tuhan. Sudah banyak jiwa-jiwa yang diinjili oleh Rasul Paulus. Sudah banyak jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan bahkan dalam satu bagian suratnya dia menceritakan bagaimana banyak penderitaan penganiayaan yang dia alami dalam pelayanannya. Namun Rasul Paulus tidak merasa semua itu memberinya hak untuk membanggakan diri. Nah, saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat ini, khususnya bagian yang saya tulis dengan tinta warna merah dan saya caps lock, saudara. Di situ dikatakan, Paulus mengatakan, akulah yang paling berdosa. Sebagian orang menganggap, saudara, Rasul Paulus itu sedang membicarakan dirinya di masa lalu. Ketika dia masih bernama Saulus, seorang pemburu, seorang penganiaya, seorang pembunuh pengikut Kristus. Kalau mau menggunakan istilah zaman sekarang, ya seorang teroris lah, gitu ya. Kejar-kejar pengikut Kristus. Nah, orang-orang beranggapan kalau kata atau frasa ini, pernyataan ini dituliskan oleh Rasul Paulus lagi menceritakan dia di masa itu. Tapi saudara, kalau kita perhatikan tensis yang digunakan dalam bagian ini, Rasul Paulus tidak menggunakan tensis masa lampau, the past, tidak. Dia tidak sedang menunjuk dirinya di masa lalu. Dia tidak sedang berkata, aku dulu orang paling berdosa. Enggak, saudara. Namun dalam bagian ini Rasul Paulus menggunakan tensis masa kini, the present. Jadi Rasul Paulus berkata, aku sekarang orang paling berdosa. Dia sedang membicarakan dirinya sekarang. Dirinya yang bagaimana, saudara? Dirinya yang mati-matian bagi Kristus. Dirinya yang mengalami penganiayaan, penderitaan bagi kemuliaan Kristus. Dia yang sekarang, loh. Tapi dia, anugerah Tuhan membuat dia melihat, aku orang paling berdosa sekarang. Tidak ada yang bisa kubanggakan. Semua jeripaya, semua pengorbanan yang menurut dunia itu sudah sangat hebat. It's nothing. Di hadapan anugerah Allah, aku orang paling berdosa. Paulus tidak merasa dia sudah lebih baik, lebih layak di hadapan Tuhan. Tidak. Dia sadar bahwa dia adalah orang paling berdosa yang menerima anugerah Allah. Yang membedakan dia dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya Kristus, yang tidak melayani Kristus, yang tidak mati-matian Kristus. Itu bukan usaha pelayanannya dan pengorbanannya, bukan. Yang membedakan dia dengan mereka adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bisa berkata, akulah yang paling berdosa. Ada seorang pendeta Jen Laroux menulis di Twitter, saudara, kutipan ini. Jika yang paling berdosa yang Anda kenal bukanlah diri Anda sendiri, maka Anda tidak mengenal diri Anda dengan baik. Saudara, kalau sekarang kita masih bisa berkata, iya aku orang berdosa, tapi aku gak seberdosa dia. Aku gak sejahat dia. Saudara belum kenal diri saudara dengan baik. Kalau kita masih merasa, ini loh aku masih bisa A, B, C, D, E, F, gak kayak dia. Saudara belum kenal diri saudara dengan baik. Orang yang hidup di dalam anugerah Allah, semakin banyak anugerah yang dia terima, semakin anugerah itu akan membuat dia menyadari siapa dirinya. Saya orang yang tidak layak untuk menerima segala kebaikan dari Tuhan. Kalau saya bisa melakukannya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Makanya saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada. Tapi kasih karunia itu tidak dibiarkannya sia-sia. Dia berusaha lebih keras daripada semua orang. Tapi tidak sampai di situ yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia berkata, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan. Anugerah Allah yang dialami Rasul Paulus membuat dia semakin mengenal siapa dirinya.
Semakin dia mengenal dirinya di hadapan anugerah Allah, semakin dia menyelami dan mengalami anugerah Allah. Saudara, dalam perjalanan pelayanan saya, ada banyak orang yang mewarnai hidup dan pelayanan saya. Salah satunya adalah Pendeta Rahmiati. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanannya sebagai hamba Tuhan, dia hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan saya melihat hidupnya tidak selalu lancar, baik-baik saja. Dia pun punya pergumulan. Tapi di dalam pergumulannya dia tetap hidup berjuang di dalam anugerah Tuhan. Dan satu sharing kesaksian dari beliau yang sangat memberkati saya dan selalu akan mengingatkan saya adalah kesaksiannya tentang latar belakang dia menuliskan lagu Hanya Karena Anugerah. Saudara, lagu itu sangat familiar bagi kita ya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Saya rindu membagikan kesaksian ini dan saya sudah izin dengan beliau. Hanya anugerahnya. Lagu ini terjadi pada waktu saya di semester pertama perkuliahan di saat. Sebelum masuk saat, saya diberi kesempatan oleh Tuhan dengan berbagai macam pengalaman pelayanan. Dan saya juga pada waktu itu sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Sehingga pada waktu masuk saat, saya merasa bahwa saya punya banyak hal. Saya bisa banyak hal yang membuat Tuhan memilih saya. Sehingga pada waktu itu saya dengan hati yang sombong, saudara, kalau orang yang kurang ajar itu tidak bisa diajar. Karena tidak mau diajar, sehingga kurang ajar terus, gak pernah cukup ajar. Tapi bersyukur Tuhan tidak membiarkan anaknya untuk terus tercengkram oleh kebodohan dan kesombongannya. Di semester pertama ada perkuliahan diajar oleh Pendeta Albert Konania tentang 5 kitab Musa. Sampailah kepada ulangan pasal yang ke-7, demikian bunyinya ayat 7 dan 8a. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Saudara, ayat ini sungguh memukul saya pada waktu itu. Tuhan berbicara sangat tajam kepada saya untuk mengadres kesombongan saya, ketidaktahudian saya. Saya waktu itu hancur, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu terus diingatkan hal ini. Karena dalam perjalanan saya bisa lupa. Boleh enggak saya diberi lagu untuk hal ini? Saya masuk kamar, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis. Lalu akhirnya lagu ini pun jadi. Dengan gitar di tangan, saya menyanyikan dan akhirnya lagu ini selesai. Bukan karena apa-apa dari diri saya. Saya bisa menjadi anak Tuhan diawali oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya bisa menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Terus karena anugerah Tuhan. Semuanya adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Saudara, anugerah Allah memproses kita untuk mengenali keberdosaan dan ketidaklayakan kita. Ketika kita sadar bahwa tidak ada sedikit pun kelayakan di dalam diri kita, maka kita akan semakin menyelami anugerah Tuhan. Semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin banyak kita menerima dan mengalami anugerahnya. Kita akan semakin sadar kalau kita tidak layak. Saya berdoa dan berharap, semakin lama saudara mengaku diri sebagai pengikut Kristus, semakin yang saudara bicarakan adalah anugerah Tuhan, bukan prestasi diri, bukan kebanggaan pernah melayani, pernah menginjili, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, anugerah Allah memproses kita untuk semakin mengenal Allah. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Saya percaya ayat ini tidak asing bagi kita, mungkin juga sering kita kutip begitu ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, maksudnya kepada Paulus, cukuplah anugerahku bagimu,
sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, apa kesan saudara ketika membaca atau mendengar ayat ini atau perkataan Tuhan ini pertama kali? Ketika pertama kali saya mendengar ayat ini, saudara, yang terbersit dalam benak saya adalah, Tuhan kok egois ya? Saudara mungkin bertanya, kok bisa? Ya. Kenapa saya bisa pikir Tuhan itu egois? Saudara, jawaban Tuhan ini diberikan ketika Rasul Paulus sedang memohon pertolongan Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, saudara akan membaca tentang Paulus menceritakan pergumulannya. Saudara, dia bergumul dengan duri dalam dagingnya. Tidak disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan duri dalam daging ini. Paulus tidak menjelaskan, saudara. Saya mengajak saudara untuk tidak berfokus pada apa yang dimaksud dengan duri dalam daging ini, karena ada begitu banyak penafsiran tentang bagian ini. Hari ini saya mau mengajak kita untuk berfokus kepada efek dari duri dalam daging itu kepada Paulus. Saudara, apapun pergumulannya itu yang jelas membuat Rasul Paulus begitu berduka dan merasa lemah. Itu sebabnya dia berdoa sampai 3 kali supaya Tuhan melepaskannya dari pergumulan itu. 1 kali tidak, 2 kali tidak, 3 kali pun tidak. Dan Tuhan memberikan jawaban, saudara. Bukan Tuhan gak jawab. Tuhan memberikan jawaban, tapi jawabannya tidak. Di tengah pergumulan demikian kemudian Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, bisa saja Rasul Paulus marah dengan jawaban Tuhan ini. Tuhan, engkau sangat kejam dan egois, masa demi kuasamu menjadi sempurna engkau membiarkanku menderita? Dan kesan saya, saudara, ketika pertama kali membaca ayat ini, kok kayaknya Allah tuh bergantung sama manusia ya? Kan dibilangnya kuasaku menjadi sempurna, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kok kayak kuasa Tuhan itu menjadi sempurna kalau manusia lemah? Kalau enggak, ya enggak sempurna. Gitu kan? Saudara, tapi puji Tuhan bukan itu yang dipikirkan dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Melalui pengalaman hidupnya selama bertahun-tahun, Rasul Paulus mengenal siapa Tuhan yang dia sembah dan dia layani. Rasul Paulus mengerti maksud dari jawaban Allah. Bukan kesempurnaan kuasa Allah itu bergantung pada kelemahan manusia. Nah, sekarang banyak yang begitu ya saudara. Kita membuat lawan kita terlihat sangat lemah supaya kita terlihat kuat. Itu yang dilakukan dunia. Tapi enggak dengan Tuhan. Di dalam kelemahan kita, manusia akan semakin berfokus dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kuasa Allah itu sempurna adanya. Ada tidak ada manusia, kuasa Allah sempurna. Hanya saja seringkali ketika dalam masa baik dan lancar, kita manusia tidak merasakan, tidak menyadari kuasa Allah. Karena kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa bisa kok melakukannya. Maka pada titik itu kita merasa, enggak, Tuhan enggak ikut campur dalam hidupku. Dan aku enggak butuh Tuhan. Enggak ada anugerah Tuhan. Justru di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita, kita akan semakin menyelami dan mengalami anugerah demi anugerah Allah. Pergumulan hidup membuat kita semakin mengenal Allah yang adalah keselamatan dan pertolongan kita. Anugerah Allah yang dialami Rasul Paulus membuat dia semakin mengenal siapa Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia menyelami dan mengalami anugerah Allah. Saudara, kalau saya harus menyimpulkan perjalanan hidup saya selama 1 tahun belakangan ini di tahun 2023, maka tema khotbah hari ini adalah kesimpulannya, grace upon grace. Dan saya yakin seharusnya ini juga menjadi kesimpulan dari hidup kita semua. Anugerah demi anugerah. Tapi saya sangat bersyukur dengan pengaturan Tuhan yang tidak terpikirkan. Saya diberikan kesempatan menyampaikan khotbah renungan firman Tuhan dengan tema ini,
yang seharusnya jadwal saya di tanggal 10 Desember lalu, saudara, tapi ditukar ke hari ini. Anugerah demi anugerah dari Allah dinyatakan bagi saya dengan sangat spesial sepanjang tahun ini. Anugerahnya menolong saya semakin mengenal diri saya dan mengenal Allah yang saya sembah dan layani. Saudara, ini adalah postingan terakhir saya di Facebook tanggal 22 November yang lalu. Saya mainnya Facebook, saudara, ya. Masih golongan jadul kalau menurut anak-anak Gen Z sekarang. Saya nggak main Instagram. Saya sangat jarang posting di Facebook. Kalaupun saya posting, pasti saya akan posting sesuatu yang saya dapatkan dari buku yang saya baca, atau artikel yang saya baca, ataupun khotbah yang saya dengar. Tapi postingan 22 November ini adalah sebuah postingan yang sangat spesial bagi saya. Baik tulisannya maupun fotonya, saudara. Fotonya ini diambil pada tanggal 15 November. Ketika saya ada di kampus saat. Kenapa foto ini sangat spesial? Saudara, walaupun saya kuliah di saat sudah lama, ini produk kampus lama gitu ya, Pak Andrew, Pak Aksi, produk kampus lama kita ini ya. Jadi nggak kuliah di kampus baru. Tapi walaupun begitu, berulang kali berkunjung ke kampus baru, saya nggak pernah berada dalam situasi pohon-pohon tabeboya ini berbunga, saudara. Sekian tahun saya jadi alumni, belum pernah foto dengan bunga. Jadi 15 November itu pertama kalinya saya dapat foto ini. Jadi sangat spesial, saudara. Saya posting. Tapi yang lebih spesial bagi saya adalah apa yang saya tuliskan. Dan izinkan saya untuk membacakannya bagi saudara. Trust me, hidup dengan berserah 100% kepada Tuhan adalah hidup yang paling indah. Why? Karena kita nggak perlu mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kita tetap bisa makan dan tidur dengan nyaman. Lah, kalau kemungkinan buruk yang terjadi gimana? Yowes, dijalanin aja. Kan gak sendirian. Ada Tuhan yang tetap memegang kontrol. Trust Him, He is in control. Saudara, postingan ini saya tulis 5 hari setelah saya operasi pengangkatan tumor rahim dan indung telur. Gak mau rugi, saudara, semua diangkat gitu ya. Ini adalah pengalaman saya selama berbulan-bulan menjalani proses medis ini. Seringkali orang yang tahu tentang pergumulan saya ini bertanya, bagaimana perasaan kamu? Dan selalu saya jawab, biasa aja. Ini bukan karena saya sedang menyangkali kenyataan kalau saya sedang sakit, tapi saya betul-betul merasa biasa saja. Ada juga yang bertanya begini, kok bisa ya tumor itu tumbuh? Tumor itu cukup besar, saudara. Intermezzo setelah saya selesai operasi, ya saudara, dalam waktu sekian jam operasi langsung turun 5 kilo. Saudara nggak perlu IF, bisa langsung turun 5 kilo gitu ya. Jadi saudara bisa bayangkan seberapa besar tumor yang diambil. Orang itu tanya, kok bisa ya tumor itu tumbuh? Saya hanya jawab, sebenarnya hal yang wajar kalau saya sakit dan tumor itu tumbuh. Bagaimana tidak? Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari itu sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Udara yang kita hirup pun berpolusi. Apalagi saudara, sebelum tahun 2022 saya hidup itu sangat tidak sehat. Saya bisa tengah malam itu GoFood, saudara, dan GoFoodnya tahu lah ya kalau yang 24 jam ya junk food. Mau makanan sehat apalagi. Jam 12 malam, jam 1 pagi saya bisa GoFood McD, saudara. Itu sebelum tahun 2022. Belum lagi saya tidur selalu pagi. Kan kata orang tua tidur nggak boleh malam-malam ya saudara, ya tidur harus pagi. Jadi saya tidur pagi saudara setiap hari jam 2 pagi, jam 3 pagi. Terus secara logika dengan gaya hidup seperti itu, masa sih berharap tidak sakit? Kan tolol namanya. Maka ketika orang tanya, ya saya bilang wajar lah kalau saya sakit. It's okay begitu ya. Bahkan 4 hari sebelum operasi, seorang rekan bertanya, gimana perasaan saya? Itu tanggal 13 November. Gimana perasaan kamu? Balik lagi saya jawab, biasa aja. Dia nggak percaya, saudara. Dia tanya, masa biasa aja mau operasi besar loh? Terus saya jawab gini, saudara, sama dia. Memangnya apa sih kemungkinan terburuknya? Kalau kata dokternya sih pendarahan.
Kalau sampai parah banget, ya ujungnya mati. Masa sih mau pulang gak seneng, malah khawatir. Teman saya diam saudara ya, dijawab begitu. Ya betul kan saudara, masa sih mau pulang gak seneng. Saudara, sekali lagi saya berespon seperti itu bukan karena saya menyangkali kondisi diri saya yang sedang sakit, yang menurut orang-orang sakitnya cukup berat begitu ya. Bukan saudara. Tapi karena saya sangat sadar bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya mau nangis jungkir balik pun tetap sakit kok saudara. Saya nggak makan, saya nggak bisa tidur, tetap sakit, malah memperburuk keadaan bukan. Nggak menolong apa-apa. Maka ya biasa aja. Sakit ya sakit ke dokter, bukan? Saya hanya berkata saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang berkuasa menyembuhkan. Bahkan kalaupun dia tidak menyembuhkan, bagi saya sudah menerima anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya sudah diselamatkan dan punya tempat terbaik untuk pulang. Ini bukan sekedar teori buat saya, saudara, sekali lagi. Tapi ini iman yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, di HP saya sejak beberapa tahun lalu saya membuat satu catatan yang judulnya My Coming Home Day. Kalau di Indonesia kan hari kepulangan saya. Bukan pulang Belitung, saudara. Tapi saya mempersiapkan hari kepulangan saya ke rumah Bapa. Isinya apa, saudara? Isinya berbagai macam hal yang bisa dilakukan, yang akan dilakukan di kebaktian penghiburan saya dan kremasi saya. Saya sudah pilih lagunya, saya sudah pilih mau pakai baju apa, bahkan saya juga tuliskan kata-kata yang disampaikan ketika di kebaktian penghiburan. Tiap tahun saya update itu, saudara. Terakhir saya update tanggal 16 November, 1 hari sebelum saya operasi. Saya update itu. Saya mempersiapkan kepulangan saya, saudara. Karena saya tahu kalaupun sampai hal terburuk terjadi, saya nggak kemana-mana, saya pulang ke rumah Bapak. Tapi sekali lagi pertanyaan, apakah betul saya tidak merasa khawatir sama sekali? Maka saya akan jujur katakan tidak. Saya merasa khawatir. Tapi sekali lagi bukan khawatir dengan keadaan diri saya. Bukan khawatir kalau operasinya gagal. Bukan. Saya khawatir dengan papa saya, adik-adik saya, orang-orang terdekat saya yang mengasihi saya dan yang saya kasihi. Bahkan ketika saya didorong masuk ke ruang operasi, saya mengkhawatirkan C. Esther yang sendirian di luar menunggu saya untuk dioperasi. Di dalam perjalanan didorong ke ruang operasi itu, saya berdoa sama Tuhan, saudara. Saya katakan begini, Tuhan, kalau operasi ini tidak berjalan dengan baik, tolong hiburkan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya. Jangan biarkan mereka bersedih. Ingatkan mereka kalau saya nggak kemana-mana, saya pulang ke rumah Bapak. Tapi tahukah saudara, di waktu yang singkat itu Tuhan menjawab doa saya. Tuhan ingatkan saya begini, tidak perlu kamu mengkhawatirkan mereka. Kamu percaya kalau aku selalu menyertaimu dan memberikan yang terbaik. Masa sih kamu nggak percaya kalau aku juga menjaga dan menyertai mereka? Saudara, jujur berbulan-bulan saya dalam proses medis ini, saya hanya mengkhawatirkan satu hal. Orang-orang di sekitar saya, keluarga saya. Bahkan sempat satu kali di satu titik ketika diagnosa itu ada kemungkinan terburuk dibicarakan mungkin saja kanker. Saudara, saya langsung teringat kepada papa saya, adik-adik saya. Saya khawatir dengan mereka. Saya nggak khawatir dengan kanker itu. Saya bahkan bilang, kalau betul saya nanti kanker, saya mungkin tidak mau kemo. Bukan karena saya takut kemo, tapi saya nggak mau menyusahkan orang-orang di sekitar saya. Saudara, ketika saya mendengar jawaban Tuhan itu, saya seperti ditampar dan ditegur habis-habisan. Saya percaya Tuhan itu memelihara hidup saya. Saya nggak khawatir dengan sakit saya, dengan proses operasi saya. Tapi kok saya bisa khawatir tentang papa saya, adik saya, teman-teman saya, rekan kerja saya. Kenapa saya tidak mempercayakan mereka juga kepada Tuhan? Saudara, di saat itu saya hanya bisa menertawakan diri sendiri dan berkata kepada diri sendiri, iya ya. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa lagi karena obat bius sudah sampai akhirnya saya kembali ke kamar.
Saudara, di pojok kanan bawah itu saya lampirkan foto, bukan wajah saya, saudara ya. Itu adalah foto tumor saya. Saya sengaja kecilkan dan hitam putih supaya saudara nggak kaget kayak saya kaget. Ketika pertama kali saya lihat foto tumor ini, walaupun saya sudah tahu tumor saya itu sangat besar, kurang lebih 4,6 kilo saudara, sangat besar. Tapi ketika saya scroll hasil lab, tanpa sengaja saya lihat foto tumor ini. Kata pertama yang muncul dari bibir saya adalah, thank God, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kenapa saudara? Karena tumor ini enggak terjadi dalam semalam, itu sekian waktu lamanya. Tapi saya bisa tetap beraktivitas dengan biasa saja. Tidak merasakan sakit yang menyusahkan kehidupan saya, enggak. Makanya saya berkata, Tuhan terima kasih. Jadi tiap kali saya, kalau tanpa sengaja lagi lihat foto ini, saya akan berkata, thanks God. Sungguh Tuhan itu baik. Saudara, bagi saya, anugerah Allah itu bukan tentang operasi berhasil, hasil lab baik, atau saya pulih dengan cepat. Saudara, orang-orang selalu sampai sekarang tanya ya gimana keadaan saya, apa yang saya rasakan. Saya bilang, biasa saja. Berasa sakit kalau saya gerak tanpa mikir, saudara ya. Tapi biasa aja. Dan saya bersyukur kalau pemulihan saya sangat cepat, 1,5 bulan saudara saya sudah bisa berkhotbah. Bahkan 3 minggu setelah saya operasi saya sudah bisa nyetir saudara. Saya pergi kontrol, balik ke Penang, saya pergi sendiri. Itu anugerah Tuhan bagi saya. Saya bersyukur untuk semuanya itu. Tapi yang paling penting bagi saya, anugerah Allah itu adalah tentang Allah yang hadir dalam proses medis ini. Sehingga saya bisa menghadapinya dengan tenang dan senantiasa bersyukur. Saudara, saya bisa merasa biasa saja, tidak khawatir dengan diri saya. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena logika saya yang tadi cari berbagai macam alasan, bukan. Tapi karena anugerah. Anugerah Allah menolong saya menyadari saya sangat terbatas dan lemah. Tanpa Dia saya tidak bisa apa-apa. Anugerah Allah menolong saya semakin mengenal Allah. Dia bukan hanya Allah yang menyertai dan menjaga saya, tapi Dia juga adalah Allah yang menjaga, menyertai orang-orang yang saya kasihi. Anugerah Allah menolong saya menyadari betapa Dia sangat mengasihi saya, bukan hanya dalam hal kehidupan setelah kematian, tapi juga kehidupan di dunia fana ini. Dia mengutus banyak sekali orang yang menyatakan kasih mereka kepada saya. Dan salah satunya adalah gereja ini. Dan saya sangat bersyukur saudara, rekan-rekan majelis hamba Tuhan, guru sekolah minggu dan beberapa jemaat yang tahu mereka sangat menghormati keinginan saya untuk hal ini tidak menjadi konsumsi publik. Mereka mendoakannya secara pribadi. Kenapa saudara? Bukan karena saya tidak mau orang tahu, bukan. Tapi saya nggak suka diribetinnya saudara. Kalau saya biasa aja, ya semua ikutan biasa aja, nggak usah heboh begitu ya. Itu dalam benak saya, saudara ya. Saudara, anugerah Tuhan begitu baik, begitu besar bagi saya. Sungguh terpujilah Allah yang senantiasa menyatakan anugerah demi anugerahnya bagi saya. Dan saya akan mengakhiri tahun ini dengan hati bersyukur karena mengingat anugerah yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan izinkan, besok saya akan memasuki tahun 2024 dengan mengingat anugerah yang akan Dia nyatakan juga dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup saudara tahun ini. Tapi pasti tidak lancar seperti jalan tol. Ada kalanya saudara mengalami pergumulan, tantangan. Mungkin berbeda dengan pergumulan saya. Tapi apapun itu saudara, saudara memiliki Allah yang sama seperti yang saya miliki. Allah yang beranugerah di dalam kehidupan saya. Allah yang sama juga beranugerah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau bisa mengakhiri tahun ini sampai pada penghujung tahun 2023, itu anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan tidak sekedar berbicara tentang Dia membebaskan, melepaskan kita dari pergumulan kita. Enggak. Anugerah Tuhan itu adalah berbicara tentang Dia Allah Sang Immanuel itu hadir, berjalan bersama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Itu anugerah Tuhan. Kita enggak layak saudara, tapi Allah memberikan dirinya berjalan bersama
dengan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, siklusnya akan begini saudara. Allah menyatakan anugerahnya demi anugerah bagi saudara. Dan anugerah itu akan memproses saudara untuk bisa lebih kenal diri saudara dan kenal Allah. Dan ketika saudara semakin kenal diri, semakin kenal Allah, saudara akan juga semakin menyelami dan mengalami anugerah Tuhan. Dan siklus itu akan terus berputar. Dan yakinlah, seperti postingan saya, trust me, hidup bersama Tuhan, itu hidup yang paling indah dan paling nyaman. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara pribadi berdoalah dan naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Ingatlah akan tuntunan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara, hari lepas hari. Dari sejak tanggal 1 Januari hingga hari ini tanggal 31 Desember, sesungguhnya anugerah Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Kuasanya sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari naikkanlah syukurmu kepadanya. Dan biarlah anugerah Tuhan itu senantiasa mempesona bagi saudara. Tuhan, terima kasih kalau Engkau selalu bermurah hati kepada kami. Engkau menunjukkan kemurahan-Mu sekalipun kami ini adalah manusia yang tidak layak, yang taunya hanya memberontak, yang taunya hanya ingin melakukan apa yang menyenangkan nafsu kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu bersabar mengajar dan memproses kami. Anugerah-Mu senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami untuk menolong kami semakin mengenal Engkau Allah Sang Kehidupan dan mengenal diri kami yang hanyalah debu dan tanah. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan, kami menaikkan segala doa syukur kami. Sungguh terpujilah Engkau Allah. Dan biarlah jejak-jejak kasih-Mu ini, jejak-jejak anugerah-Mu ini, mengiringi langkah kaki kami untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.